nanti mau masukin YouTube. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tabiun. Yang kami hormati Bapak Haji Dr. Andes Soleh MPD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Wilayah 4, teman-teman pengawas Wilayah 4, Waikanan dan Lampung Utara. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan karunia dan rahmatnya lah kita pagi ini masih diberikan kesehatan, bisa bersilaturahim melalui virtual Zoom meeting. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan untuk beliau, Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di Zoom meeting kita. Tujuannya nanti kita adalah yang pertama, sering-sering kita berdiskusi walaupun kita melalui virtual. Yang kedua, hari ini kita akan mengerjakan tugas pokok kita yang sudah diminta oleh Dinas Pendidikan Provinsi semua wilayah. Oleh karena itu, agar nanti kita teman-teman yang belum mengerjakan e-kinerja sama-sama kita selesaikan. Baik, untuk acara pertama mohon kiranya Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 memberikan pencerahan arahan terkait dengan tupoksi pengawas Wilayah 4 khususnya e-kinerja. Kemudian dilanjutkan langsung kita bekerja acaranya. Terima kasih. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi walaupun dalam tol langit, istilahnya yang disebut dengan tol langit, jumpa pertama kita di dalam kegiatan Zoom ini. Bapak Ibu yang saya hormati, koordinator wilayah pengawas wilayah 4 yang saya banggakan, Bapak Ibu sekalian, terkait kepada masalah program kerja kita selama masa pandemi ini, memang di satu sisi kita memikirkan apa yang kita sebut dengan program prioritas kita, yaitu keselamatan dan kesehatan. Tapi di sisi lain kita juga memikirkan tugas dan pokok fungsi kita sebagai seorang pengawas sekolah, yang dimana kita memiliki beberapa sekolah binaan yang harus senantiasa kita awasi dan kita bina. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, saya mohon dengan sangat lagi hormat, kiranya bisa membagi waktu antara dua program itu tadi, di mana kita punya tugas pokok, dan yang kedua kita harus memikirkan keselamatan dan kesehatan kita. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu berinovasi dalam menjalankan tugas-tugas ini, sehingga kedua-duanya itu bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, kalau kita berbicara tentang e-kinerja, tentu saja di dalam aturannya Bapak Ibu sekalian sudah harus berkoordinasi dengan operator SIM pedunya masing-masing. Nggak jelas. Jelas, Pak? Ya, terus.
Bapak Ibu harus berkoordinator dengan operator simpedunya masing-masing yang sudah ditunjuk dalam rangka mempersiapkan kinerja kita. Seyogyanya Bapak Ibu sekalian, kinerja ini dicetak setiap bulan. Ya, jadi kalau jangan selama ini kalau kita nyetak kinerja nanti di akhir tahun. Seyogyanya Bapak Ibu sekalian, setiap kali Bapak Ibu setiap bulan Bapak Ibu diwajibkan untuk mencetak kinerjanya masing-masing. Kinerja ini kita peroleh dari mana? Itu nanti ada 2 poin yang terbesar. Yang pertama Bapak Ibu sekalian harus memiliki apa yang kita sebut dengan program kerja. Nah, program kerja ini berdasarkan beberapa pengamatan kami, Bapak Ibu pengawas, ini ada beberapa teman-teman kita, program kerjanya artinya perencanaan kepengawasannya itu banyak yang belum dibuat. Baik itu soft copy-nya, apalagi hard copy-nya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di zaman pandemi ini, kendati pun Bapak Ibu tidak secara rutin mendatangi sekolah binaannya, tapi minimal Bapak Ibu sekalian sudah bisa buat program kerjanya. Bagaimana kita membuat program kerjanya ini nanti? Tentu saja ini yang akan kita tuangkan dalam SKP-nya Bapak Ibu masing-masing. Jadi gimana kalau Bapak Ibu mau menilai SKP-nya kalau seandainya program kerjanya tidak ada? Nah, di dalam SKP ini nanti Bapak Ibu, kinerja ini ada 2 komponen yang harus kita perhatikan, yang harus Bapak Ibu tunjukkan. Di dalamnya itu nanti ada komponen apa yang kita sebut dengan laporan, apa yang kita sebut dengan dokumen. Nah, contohnya Bapak Ibu membuat program kerja kepengawasan atas nama Pak Sukarja sananya. Berarti ini berupa apa? Berupa dokumen. Harus ada dokumennya, Pak. Nah, sudah itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, program kerja atau hasil kerja Bapak Ibu sekalian ini itu harus diarsipkan. Ini kelemahan kita Bapak Ibu sekalian, termasuk saya ini, Bapak Ibu sekalian ini, kita sudah melakukan pekerjaan itu semua, tapi kita lupa mengarsipkan. Nah, contohnya beberapa waktu yang lalu, kita sudah pernah ada rapat bahwa setiap Bapak Ibu sekalian datang ke sekolah binaan itu harus menandatangani apa yang kita sebut dengan capaian kinerja dan ditandatangani oleh kepala sekolahnya. Nah, ini berarti Bapak Ibu sekalian sudah pernah datang ke sekolah itu. Nah, kalau kita lihat satu persatu Bapak Ibu sekalian arsip yang berupa dokumen ini, ada yang ada yang tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua contohnya lagi, Bapak Ibu sekalian mendapatkan tugas, seandainya ya, mendapatkan tugas untuk mengikuti workshop di LPMP ataupun workshop di mana. Bapak Ibu sekalian harus memiliki apa yang kita sebut dengan surat tugas. Nah, ini juga diarsipkan. Kesemuanya ini Bapak Ibu sekalian akan dinilai di dalam kinerja Bapak Ibu sekalian. Nah, contohnya ada beberapa teman kita yang mengikuti diklat asesor sananya kan. Mana tahu diklat asesor itu diklat penjaminan mutu dari LPMP atau diklat SPME. Nah, ini harus ada surat tugasnya. Surat tugasnya lebih bagus lagi kalaupun ada materinya yang sudah disajikan itu. Nah, biasanya kalau di LPMP itu kan ada link untuk materi. Nah, kita bisa menyajikannya itu Bapak Ibu sekalian. Ini akan dinilai dalam rangka melakukan kinerja Bapak Ibu setiap bulannya. Berupa apa ini sekalian? Berupa dokumen. Ataupun nanti Bapak Ibu sekalian mengikuti diklat itu berupa apa? Berupa laporan.
Nah, udah berapa laporan targetnya setiap bulannya, berapa dokumen yang Bapak Ibu harus buat, itu ada tercantum dalam kinerja Bapak Ibu sekalian. Tuh. Sudah itu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya sangat mengharapkan sekali di masa pandemi ini, Bapak Ibu, sebagai seorang pengawas, Bapak Ibu sekalian harus melakukan inovasi-inovasi kepengawasan. Contohnya, sesekali kalaupun nanti Bapak Ibu sekalian nggak bisa datang secara tatap muka ke sekolah, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan apa yang kita sebut dengan media informasi seperti yang kita lakukan sekarang ini. Contohnya menggunakan media Zoom. Kita undang beberapa sekolah, Bapak Ibu sekalian, yang kepala sekolahnya menjadi tugas binaan Bapak Ibu sekalian, sekali-sekali kita melakukan kegiatan Zoom seperti ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan melakukan berbagai inovasi-inovasi dalam pengawasan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apabila sekarang perkembangan pengetahuan kepengawasan ini, itu kan berkembang sangat cepat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mampu mengantisipasi mana cara pengawasan yang sudah berkembang ini. Nah, kalau seandainya kita masih mengandalkan ilmu-ilmu kita yang dulu, dengan pengalaman-pengalaman yang kita dulu, kita akan jauh tertinggal Bapak Ibu sekalian dengan kepala sekolah. Akibatnya apa? Secara moral, kita itu merasa kayaknya di bawah mereka dari segi pengetahuan. Nah, oleh sebab itu, saya sangat menganjurkan sekali kepada teman-teman pengawas untuk melakukan inovasi-inovasi agar ilmu Bapak Ibu sekalian pengawas itu 2 tingkat di atas kepala sekolah. Nah, jadi bagaimana caranya? Ada yang mengatakan dengan saya sambil bergurau, Pak, kalau pengawas ini ya sekedar menjalankan tugas saja, ya nggak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu juga kalau seandainya datang ke sekolah, hanya sekedar datang-datang saja tanpa memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada teman-teman kita kepala sekolah ataupun dengan teman-teman guru yang menjadi pengawasan Bapak Ibu sekalian, kita menjadi malu Pak. Malu karena ilmu kita hanya sangat-sangat terbatas. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, untuk saya sangat menganjurkan sekali, saya mengajak teman-teman semua pengawas agar kiranya senantiasa dapat meningkatkan pengetahuan, baik pengetahuan secara akademik maupun secara teknologi informasi yang ada sekarang. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Satu lagi terkaitnya, kendati pun Bapak Ibu sekalian yang menjadi penilainya itu adalah sekretaris dinas, tapi bukan tidak menutup kemungkinan sekretaris dinas nanti akan bertanya kepada kami Cabdin ini, terutama kepada kinerja Bapak Ibu sekalian. Ya, kinerja Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, saya sangat mengharapkan karena kita ini sudah manusia dewasa, sudah Bapak Ibu usianya jauh tua, mungkin ada yang di atas saya, tapi minimal kita saling percaya lah ya, saling percaya, saling berbagi, saling pengertian di antara kita agar sama-sama kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu sekalian bisa terlaksana dengan baik, dan kami sebagai Cabdin selaku koordinator wilayah yang ada di wilayah 4 ini juga bisa berjalan dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Wilayah 4 atas pengarahan dan pencerahannya tentang pertemuan kita di virtual pagi hari ini. Bapak Ibu, tiba saatnya kita untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita
perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa teman-teman pengawas SMA wilayah 4 sedang mengikuti BIMTEK, ya, sudah memasuki hari kedua yang dari LPMP. Dan maka hari ini memang tidak mungkin bisa hadir bareng-bareng. Kemudian teman-teman, hari ini nanti kami minta Pak Eko untuk menyampaikan terkait dengan kinerja kita absen ya, karena Pak Eko ini adalah adminnya yang kinerja di wilayah 4. Kemudian Bapak Ibu, dari pantauan kami kemarin dari wilayah 4 ini ada beberapa yang sudah mengerjakan, ada juga yang belum mengisi, maksud saya mengisi kinerja. Jadi nanti di bulan Desember itu akan diverifikasi, kemudian bukti-bukti fisik itu akan diserahkan ke provinsi untuk ditandatangani SKP-nya. Baik, sebelum nanti kaitannya dengan daftar hadirnya absen, Pak Sukarja atau Ibu siapa yang belum boleh share screen, langsung kita pandu mengerjakan kinerjanya. Siapa dulu kira-kira? Pak Dapot, kayaknya isinya baru 1 apa 2 ya, Pak Bambang juga. Atau Pak Bambang dulu, boleh deh. Share screen ya Pak Bambang ya. Belum siap, Pak. Ya, nanti kita sama-sama sama-sama pandu kita dari sini. Oh. Gampang kok itu ngisinya. Saya jadikan co-host dulu ya, Pak Eko. Co-host. Pak Bambang. Ya, Bapak Ibu, Bu Paulina mau sharing dulu? Boleh kalau Bu Paulina. Pertama Bapak Ibu buka Chrome-nya, buka Google Chrome-nya yang belum. Enggak, tadi udah buka sama Bu Eli ya Pak Jo, tapi nggak bisa, nggak akses. Coba lagi. Kinerjanya. Mungkin sinyalnya. Kemarin kita ngerjakan bisa. Kita langkah awal, kita buka Chrome-nya. Ya. Kita lihat ya. Bentar, kita buka. Ini saya ngerjakan di Capdin, ini pakai wifi-nya Capdin. Kita Capdin sudah di luar ruangan ya? Yes, sorry. Minta ini apa namanya colokan? Co-host bisa mengadmit temannya yang mau masuk. Ya, udah tampil ya? Tampil kan? Iya. Google-nya yang tampil. Iya. Nah, Google Chrome-nya ini, lalu Bapak Ibu ketik kinerjanya pakai huruf kecil. Paulina gitu ya. Di pojoknya lalu strip kinerja Lampung prop.go.id. Nih, karena kemarin sudah pernah. Ini kan tampilannya ya. Strip kinerja .lampungprop.co.id. Lalu di enter. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya kan? Seperti ini ya Bu Paulina ya.
Iya, tapi nggak bisa tadi. Ya, nanti di sini Udah ada. menggunakan NIP kita ya. Iya, Username NIP, passwordnya juga NIP. passwordnya nih. Kita langsung login coba. Apa nggak mau apa? Tuh, akses. Ya. Berarti memang dari Masih sananya. belum bisa diakses dari sananya. Ya, Izin Pak Korwil. ya, monggo. Jadi begini teman-teman, sudah kita infokan dari tahun kemarin bahwa e-kinerja itu ini dalam arti aplikasi. Saya berbicara kaplingan aplikasi, bukan proses dalam arti Bapak Ibu membuatnya. Di e-link e-kinerja ini memang kalau nggak salah dan tidak ada perubahan, untuk tanggal 1 sampai tanggal 5 itu memang off, Pak. Sehingga kita tidak bisa mengakses di tanggal itu. Alasannya apa? Dulu pernah saya ikut pengarahan bahwa tanggal-tanggal itu digunakan oleh admin BKD untuk mengakses atau merangkum dari kinerja kita bulanan. Jadi betul apa yang menjadi pengarahan beliau Pak Kacabdin, itu kinerja sebetulnya kita buat per bulan Pak Korwil. Jadi kalau hari ini kita buka seperti itu, saya yakin karena tadi pagi Bu Yuli, halo Bu Yuli, halo Bu Yuli, Di mute. Bu Yuli Ya, Pak. Bu Yuli tadi pagi juga minta akses karena beliau juga mengeluhkan bahwa tidak bisa membuka itu, dan saya kirimi link yang sama dari Pak Korwil, itu seperti itu. Jadi ini menjadi pengertian kita semua, pengguna admin e-kinerja, bahwa tanggal 1 sampai tanggal 5 itu mati. Dalam arti off oleh sistem, Bapak. Itu informasi sedikit dari saya. Monggo selanjutnya Pak Korwil untuk melanjutkannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko atas informasinya. Ya, Bapak Ibu, seperti itu ya, memang tanggal 1 sampai tanggal 5 memang benar apa yang disampaikan Pak Eko, memang nggak bisa. Tapi coba kita coba dulu, siapa tahu bisa ini Pak Eko. Tampil nggak ini? Tampil ya? Tampil? Iya. Nah ini bisa ini. Alhamdulillah itu bisa. Iya ini. Nah kalau ini bisa ini. Alhamdulillah. Ya, teman-teman nanti kalau sudah bisa di-enter, dia masuknya ke sini. Nah, jadi ini. Kemudian nanti kita klik kegiatan. Nah ini Pak Bambang, kegiatan tahunan seperti ini, klik aja. Seperti ini kan sudah mungkin sudah ada diisi punya Pak Bambang. Saya lihat kemarin baru 1 ya isinya. Nah, jadi di sini ada add kegiatan, ada list kegiatan tahunan. Nah, kita klik coba kegiatan ini. Di sini ada tugas kegiatan bulanan, tugas tambahan, kreativitas, perilaku kerja. Maka untuk sementara kita klik yang kegiatan tahunannya. Contoh ini punya saya tahun 2020, ini diketiknya kan di sini. Tahun 2020 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, ini breakdown-nya ini kalau mau kita melihat, kita lihat teman-teman yang sudah mengerjakan, kita sambil dibuka punya masing-masing. Nah ini kegiatan nomor 1 melaksanakan diklat fungsional pengawas.
kegiatan-kegiatan ini Bapak Ibu kita mengambil kalau bisa di Permen 143 itu ada. Jadi tinggal tulisannya di sini rincian pengawas muda, pengawas madya, pengawas utama. Kemudian targetnya ini bulan saya memang menulis menargetkan saya dapat 3 dokumen sertifikat. Ya. Kalau Bapak Ibu mau menargetkan hanya 1 ya nggak apa-apa. 5 juga nggak apa-apa, asal nanti capaiannya dibuktikan gitu. Ketika nanti tim verifikasi mana Pak sertifikatnya ini katanya ini 3, 4. Nah itu ya. Nah yang baru ini ya Pak Eko ya, ini yang menilai kan atasan kita. Jadi ini kosong. Nah kalau mau diedit ini di sini ada gambar pensil. Ibu masih cuma nanti Gambar pensil. Masih cum. Nah Pak Korwil interupsi sebentar aja Pak. Silakan. Ternyata saya buka juga sudah bisa. Oh bisa ya. Alhamdulillah artinya bisa jalan semua. Ya sip. Monggo. Gitu. Sekarang monggo dilanjut Pak. Sekarang biar enak teman yang belum mengerjakan aja Pak ya, biar kalau punya saya kan udah di sini. Teman yang informasi dari semua yang saya lihat. Mohon maaf saya karena ini kita untuk kebersamaan kebaikan kita, saya izin Pak Korwil saya sebutkan yang belum membuat. Ya siapa? Yang pertama itu Pak Edianarius. Yang kemudian kedua Ibu Elia Warida, Bu Elia Warida, terus Pak Tobing, Pak. Itu 3 itu yang belum sama sekali yang 2020 belum tampak. Oke. Nah, monggo Pak lanjutkan. Ya, terima kasih Pak Eko. Pak Eko bisa melihat dari sistemnya Pak Eko ya Bapak Ibu ya. Nanti karena Pak Eko ada yang ditugasi untuk menginput absen Bapak Ibu. Sekarang kita bareng-bareng simulasi Bu Elia, ayo. Mana Bu Elia? Biar bisa ngerjakan. Jangan sampai ya kalaupun dikerjakan orang lain ya nggak apa-apa. Tapi minimal kita tahu proses menginput ini dari mana. Data ini kenapa disebut laporan, kenapa ini dokumen. Jadi pemerataan konsep pengetahuan kita sama Pak. Tujuan kita. Yuk, siapa yang mau sharing ini? Bu Deni sudah, Pak Dapot sudah. Sudah. Bu Yuli sudah belum Pak Eko? Bu siapa? Bu Yulianti. Bu Yuli sudah. Bu Yuli sudah ada. Oke. Ya artinya minimal sudah ada dulu Pak Jo, karena kita bisa mengedit, bisa menambah, mengurangi lagi. Betul. Ya teman-teman ini memang bisa diedit SKP perubahannya, capaian perubahannya. Misalnya ternyata Bapak sudah tulis 3, nggak taunya dapat ikut pelatihan, dapat sertifikat 4. Nah nanti bisa diedit. Mau coba Pak kerja? Atau saya izin Pak Jo, bahkan saya lihatkan dulu untuk sebagai penyemangat yang kita lihat dari admin sini. Pak Jo boleh? Ya boleh, silakan share screen Pak. Saya izin ya. Ya. Jadi di sini saya menggunakan akunnya Pak Aswarodi. Karena memang saya diberi akses untuk masuk dan diizinkan. Nah, maka saya bisa melihat ini di kinerja bawahan, artinya bawahannya Pak Aswarodi. Dan saya juga sangat proaktif dengan kegiatan ini. Sekali lagi saya hanya OPD Bapak Ibu. Operator ya
Makanya saya setuju dengan diinfokan tadi oleh Pak Korwil bahwa nanti ada PKPS, penilaian kinerja pengawas sekolah, dengan tim penilai pengawas ataupun dari, kalau kata Pak Kacablin tadi, Pak Aswarodi selaku sekdin bisa menunjuk. Mohon maaf ini lama sekali. Nah ini agak lama. Agak lama Pak Jo, ini agak lama. Mohon. Ya, Di kampung saya ini mendung dan sinyal agak lemot. Maka sabar. Saya serahkan dulu ke Pak Korwil untuk melanjutkan dulu. Ini lama. Ya, ini muser-musernya lama. Gak apa-apa, Pak. Saya cabut dulu, Pak Jo. Baik. Saya kembalikan. Baik, Pak Eko. Stop screen dulu ya. Sudah. Belum ya? Sudah ya. Sudah keluar saya, Pak. Pak Kendri, mau share screen Pak Kendri? Biar kita bisa ngelihat. Ya, lanjut. Lanjut aja. Lanjut. Siapa teman-teman yang mau nyoba? Tidak ada ya? Oke lah, kalau tidak ada kita coba. Punya saya lanjutkan tadi. Bapak Ibu. Memang saya usul kepada Pak Korwil aja, yang saya lihat programnya beliau sudah komplit, bahkan untuk kali ini terbanyak ada 42 poin atau di program bulanan itu terkumpul dari 11 kegiatan tahunan sudah terkumpul 42 kegiatan bulanan. Sebaiknya milik Bapak aja ditayangkan Pak Korwil supaya bisa memberikan masukan untuk kita semua. Itu ya. Saya Pak. Terima kasih Pak Eko. Bapak Ibu, kita nomor 1 ini bisa sama nggak apa-apa Bapak Ibu melaksanakan diklat fungsional pengawas misalnya. Kalau Bapak Ibu kan ini kontrak. Ya, kalau ini tidak tercapai nanti bisa diedit ini. Target saya ini seperti ini sekarang. Ternyata saya sampai tahun di pandemi ini dapat sertifikat 5 gitu. Nanti kita akan coba edit di sini. Nah, kita klik edit, Bapak Ibu. Nah, ini akan muncul seperti ini. Edit ini berarti kan ini perubahan. Nah, nanti ini bisa kita ganti. Kita klik ya. Ini tanda panahnya. Nah, bisa 4, 5 di sini. Gitu. Itu saja. Kemudian kalau sudah, ini submit saja. Nah, kemudian yang di sini ada dokumen. Kalau bisa, kemarin saya belum tahu Pak Eko ya, teman-teman, apakah ini semuanya dokumen apa bisa tidak kalau yang lain dokumen, yang satu laporan gitu. Mau dinilai nggak di sistem itu? Ya, jadi itulah yang menjadi kendala kita, Pak. Kadang-kala teman-teman membuat berbeda. Ya, sebetulnya sebuah sistem itu pasti membutuhkan konsistensi. Ya, kalau di program tahunan sudah dibuat dokumen, tentunya di program bulanan juga dokumen, Pak. Ya. Itu bahasa sistem yang saya omongkan. Tapi memang betul kata Pak Kacablin tadi mengatakan bahwa secara teori kalau program perencanaan, jalan program pengawasan itu berupa dokumen. Tetapi kalau di situ nanti misalkan nomor 3 melaksanakan program pembinaan guru itu berupa laporan. Itu sudah betul Pak. Mau dilanjut Pak. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman, ini yang maksud saya,
nanti apakah mau sistem menilai atau tidak. Kalau ada laporan, ada dokumen, itu yang kami tanyakan tadi. Kemarin ada yang ngomong, teman-teman seperti Pak Kuncoro, Pak dijadikan dokumen aja semua katanya. Nah ini kalau memang ini nggak masalah, ya udah ada dokumen, ada laporan. Yang lain ada yang memberikan masukan? Ya. Hanya sebentar Pak Korwil tanya. Ya, monggo. Misalnya ini ada pengawas yang mengikuti diklat fungsional dapat 4 sertifikat. Kemudian hanya dimasukkan 2 dengan maksud yang 2 itu untuk tahun depan, bisa enggak? Ya langsung dijawab nggak bisa, Pak. Itu tahunnya akan berbeda itu. Nanti tim verifikasi akan menilai. Bukan seperti mau naik pangkat itu karena belum pernah dinilai, maka masih bisa dicantumkan gitu, enggak gitu. Enggak seperti itu. Kemarin saya diskusi dengan tim penilai juga begitu, bahwa kalau capaian kinerja kegiatan tahunan, ya, nilai sertifikat dokumen itu ya harus selesai dinilai pada saat itu. Gitu. Jadi misalnya. Jadi maksudnya nanti kalau tahun 2021 itu di tahun itu harus mengikuti paling enggak 1 pelatihan ya, biar dia punya. Betul, Pak. Diklat fungsional gitu. Iya, minimal kita memang harus ada pengembangan diri setiap tahunnya, Pak. Maka nanti ini teman-teman, ini nanti yang di 2020 ini nanti akan dikumpulkan 3 ya, yaitu SKP nanti ada di sini ya. Kemudian kontrak kerjanya di 2021 di bulan Desember juga harus ditandatangani tim penilai untuk kegiatan di 2021. Gitu. Nah, oke, artinya ya. Sudah, maksud. Ya, baik, terima kasih. Itu Pak Bambang ya. Kegiatan tahunan. Jadi kita lanjutkan breakdown-nya ini lagi ya. Kalau kita mau menghapus, di sini ada gambar kotak sampah. Nah, ini bisa diklik. Bisa, nggak apa-apa, diklik-klik aja. Saya lihat sekarang yang nomor 2, Bapak Ibu, penyusunan program pengawasan. Nah, Bapak Ibu, di 2020 ini nyaris kita tidak pernah ada tatap muka di sekolahan, termasuk guru. Kemarin hasil kami rapat dengan tim penilai pusat, khusus guru tahun 2020 ini sampai Desember tidak ada yang namanya PTK. Kenapa? Karena tatap muka di kelas tidak ada yang dilakukan. Sementara PTK itu kan harus siklusnya mengajar di dalam kelas. Kalau ada guru yang mengusulkan naik pangkat, dia melampirkan laporan PTK di 2020, berarti langsung ditolak, dicoret. Informasi ya, nanti sampaikan ke teman-teman guru. Nah, ini saya breakdown yang nomor 2. Ini 1 bulan Bapak Ibu kegiatannya, penyusunan program. Penyusunan program ini. Nah, program pengawasan sekolah di masa pandemi ini, Bapak Ibu sudah punya kan contohnya? Kalau belum punya nanti silakan japri saja ya. Bapak Ibu tinggal mengedit, menyesuaikan dengan karakteristik sekolahan Bapak Ibu.
Contoh judulnya adalah program kepengawasan di masa pandemi. Jangan lupa ditambahkan judulnya di masa pandemi. Ya, tahun 2020. Agar bisa membedakan antara program 2019, 2018 dengan 2020. Ini kita back kalau sudah satu dokumen. Ini. Kemudian yang nomor 3, Bapak Ibu, melaksanakan program pembinaan guru dan atau kepala sekolah. Ini. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan, ini kan saya 10 nih. Bapak Ibu mau menambahkan programnya, tambahkan saja di sini. Di pojok kiri atas ini ada kata tambah. Ya, nih saya klik coba tambah. Nah, tinggal ngetik di sini. Nama bulan kegiatannya apa, nama kegiatan apa. Ya, jumlah dokumennya berapa. Baru submit. Akan tambah tadi. Tapi kalau tidak ya cancel saja. Nah, kita nggak jadi, kita cancel ya. Oke. Nggak bergerak dia. Kalau begitu kita kesini lagi. Kita breakdown. Memang benar ini lagi mendung, cuacanya berpengaruh ya. Ya, dan rata. Ya. Nah ini Bapak Ibu, yang nomor 3 melaksanakan program pembinaan guru dan atau kepala sekolah. Ini 10 bulan. Jadi targetnya ada 1 laporan, nanti laporannya pembinaan guru dan atau kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, pembinaan guru dan laporan ini tentu nanti tidak ini bisa dilakukan blended ya, gado-gado. Mungkin ada teman-teman yang pernah tatap muka, pernah juga Zoom melalui WhatsApp atau Zoom meeting atau Webex meeting. Nah, ini laporannya bisa dituliskan bahwa pembinaan pendampingan kepala sekolah dan guru melalui tatap muka misalnya atau melalui Zoom. Ini. Kemudian contohnya ada ya. Kemudian di sini melaksanakan program pemantauan 8 standar nasional pendidikan. Bapak Ibu, ini semuanya rata-rata di tahun 2020 ini pemantauan 8 SNP ini hampir 80%, 90% dilakukan menggunakan virtual. Jadi tulis saja Pak, nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena di tahun 2020 ini semua pusat maupun provinsi sudah memaklumi bahwa di masa pandemi ini adalah masa emergensi. Yang disampaikan Pak Kacapdin tadi bahwa keselamatan dan kesehatan utamanya semua untuk guru, murid-murid, tenaga pendidikan, orang tua. Gitu ya Pak ya. Jadi yang penting ada Bapak Ibu tulisan pemantauan 8 SMP dengan Ajo. apa? Ya. Nah, kalau yang bulan September sama November itu kan target Pak Jo itu 11 dokumen ya. Terus capaiannya 1 dokumen gitu. Nanti nggak diganti lagi gitu targetnya jadi 1 dokumen aja. Ya, ini nanti yang nomor 7 dengan nomor 11. Oh, ini ya. Yang bulan September sama November. Yang nomor 7 ya. Pemantauan standar pengelolaan ini ya. Iya, target kan 11. Ya. Targetnya 11 dokumen nih. Nah, ternyata capaian kuantitasnya 1 dokumen. Ya.
ini kan nanti yang menilai kan nanti tim penilai kita. Kalau memang ini bisa mau diedit, bisa diedit Bu, ini dibuang aja nanti emang nggak tercapai gitu. Daripada nanti ini kita di sini edit saja di sini. Nah, nanti diganti aja di sini. Iya, ya. Diganti 1 ya Pak? Iya, ganti 1 aja. Artinya apa? Artinya teman-teman yang penting sudah bisa mengisi dulu aja Bu ini. Oh iya. Karena sambil nanti nanya juga Pak. Ya, karena nanti kan juga akan di cross check sama Pak Eko ininya daftar hadirnya juga, gitu ya? Iya. Ya, nomor 7. Oke. Maaf, sekaligus saja Pak Jo, maaf. Ya. Supaya menjadi pemahaman kita. Mohon izin, tolong dinaikkan Pak Jo, dinaikkan ke atas, scroll ke atas. Ya, naikkan terus Pak. Saya ingin mengkonfirmasikan, nah ini, di tayangan yang di atas itu, tahun kegiatan 2020, nama kegiatan melaksanakan program pemantauan 8 standar. Tertulis di situ milik programnya Pak Korwil, target penyelesaiannya adalah 10 bulan, target kuantitasnya 1. Berikutnya tertulis laporan Pak Jo milik sampean yang target kuantitas, tetapi di bawahnya di target bulanan sampean tulis dokumen. Oh ya, ini ya. Saya lihat laporan sepertinya tidak ada apa. Coba turunkan ke bawah lagi. Ke bawah. Yang ini. Dari 10 nomor dari 1 Februari. Nah, itu juga kalaupun ini saya bicara dari sudut sistem ya Pak Jo, dari sistem aplikasi ini walaupun Bapak punya seperti itu, tetapi ada bedanya antara laporan dan dokumen. Di sistem nanti di akhir nilai kinerjanya akan 0 Pak. Ya. Karena tidak sama antara laporan dan dokumen. Nah, ini mohon betul. Mohon hanya koreksi aja, Pak. Betul, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Inilah gunanya Bapak Ibu. Iya. Kita sama-sama FGD ini sambil mengoreksi antar punya teman gitu. Yang nomor berapa tadi, Pak? Yang 8 nomor 4 itu, Pak. Nomor 4 ya, ini berarti kita edit ya. Edit, jadikan dokumen. Karena tadi Bapak mengatakan dokumen yang di program bulanannya. Ya. Oke. Bapak Ibu jangan sampai memang ini berbeda gitu. Dia sistem tidak mau menilai. Kita ambil dokumen, kita submit. Nah itu ya. Mana lagi tadi Pak? Itu dulu, tetapi kembali ke nomor 4 lagi, Pak. Ya. Kembali ke nomor 4. Ya, kita breakdown. Yep. Ya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, milik Pak Jo tertulis target penyelesaiannya itu 10 bulan. Tapi target kuantitasnya hanya 1. Logikanya kita menyelesaikan 1 dokumen 10 bulan. Itu logika kita. Sama seperti bahasa aplikasi, Pak. Kalau Bapak tulis seperti itu, sementara ternyata di breakdown kegiatan bulanannya memang 10. Artinya Bapak menyelesaikan juga. Ini nanti akan merugikan nilai Bapak. Karena apa? Yang masuk hanya 1 kalau seperti itu. Bukannya 10 yang sudah selesai dokumennya komplit, ininya komplit, tetapi di aplikasi hanya Bapak tulis target kuantitasnya 1. Artinya yang dinilai dari 10 itu hanya 1.
untuk itu, Bapak Ibu yang saya hormati, ini bahasa mesin, sekali lagi bahasa aplikasi, sebaiknya juga di situ ditulis 10 dokumen. Logika kita, target penyelesaikan melaksanakan program pemantauan 8 standar itu 10 bulan, targetnya 10 bulan, kita juga punya punya dokumen 10 dokumen selesai. Artinya antara rencana dan realita kita tercapai semua, sehingga nilainya akan maksimal. Tetapi kalau ini kan sudah jelas bahwa Pak Jo sudah menyelesaikan 10 dokumen. Contoh, bulan Februari memantau standarisi bla 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 sampai nomor 10 memantau standar pembayaran. Ini selesai semua. Tetapi oleh Pak Jo hanya disebutkan di program tahunan tadi 1 dokumen. Ini merugikan Bapak. Ini merugikan Bapak. Ya, menurut sistem. Seperti itu Pak. Mohon diedit sekalian Pak. Ya, oke. Terima kasih memang betul ya. Jadi harusnya 10 dokumen ya. Ya, karena Bapak punya 10 dokumen. Iya, iya. Baik, yang target kuantitas. Itu 10. Oke. Ini ya. Ya. Betul. Oke. Di submit. Nah, teman-teman yang sama dengan punya saya langsung digitukan ya, biar nanti sama-sama selesai gitu. Mumpung kalau yang melihat orang banyak dengan orang mata satu kan beda. Sekaligus saja Pak Jo edit sekalian, di nomor 1, melaksanakan diklat fungsional. Bapak tulis itu 3 dokumen, dah di situ aja Pak, di situ dulu Pak. Target bulanan Bapak 3 ya itu ya. Nah, Pak itu Bapak tulis 3 ya. Ya, ini target nanti kuantitasnya. Ya, ini kuantitasnya harusnya sesuai 3 ini. Iya Bapak, iya supaya maksimal nilai kinerja Bapak. Oh, berarti ini semuanya harus menyesuaikan di sini Pak ya? Betul, betul Pak, betul ya, seperti itu. Oke. Ya, kalau begitu aja, Pak. Monggo lanjut. Terima kasih ya, teman-teman. Ini jadi biar sama ya. Pak ini jadi langsung nomor 6. Ya, ini Bapak Ibu kita lihat yang nomor ini nanti kita bisa edit. Berarti masukan dari teman-teman ini Pak Eko, terima kasih. Target penyelesaian 3 bulan, dokumennya, kuantitasnya juga harus sama dengan jumlah. Berarti di sistem itu per bulan harus 1 dokumen gitu Pak ya. Kalau 10 ya 10. 1 target 1 bulan Pak. 1 bulan 1 target 1 bulan capaian kuantitasnya. Betul. Tuh, oke. Kita submit. Nambah. Lanjut. Ya, apanya? Gimana? Nambah sedikit, Pak. Itulah kalau terjadi semacam itu, akhirnya di print out SKP atau di lembar kerja kita yang rangkuman yang kita kumpul itu terjadi apabila target kuantitas dengan target penyelesaiannya berbeda itu terjadi perbedaan. Apabila terbalik ya, misalkan begini Pak Jo, yang Bapak buat itu 1 target, tolong Bapak kembalikan ke yang bulanan Pak. Terus turun dulu. Nah, ibaratnya itu kan 10-10 ya Pak ya. Atau yang ya, kita tunggu aja, kita tunggu ini. Ini, nah di sini Pak, di situ 3 ya Pak itu ya Pak ya, nomor 1.
seandainya target bulanan 2 dan target kuantitas Bapak 3, itulah yang terjadi, misalkan itulah yang akan terjadi, nilai Bapak akan keluar 100 lebih, Pak, di kinerja. Dan itu nggak mungkin, nggak rasional. Nah, itu kalau kebalik. Misalkan di target bulannya itu 2, di target kuantitasnya 3. Maka kebalikannya. Contoh Bapak tadi menuliskan target bulanannya itu tadi 3, ininya 1. Itu Bapak rugi sekali. Artinya nilainya kecil. Makanya disitulah dasar kenapa kita harus sama. Itu logikanya seperti itu. Jadi memang diarahkan ke situ ya Pak. Nah contoh lagi bisa Bapak turunkan nomor 6 Pak. Nomor 5 juga ya. Nomor 5 maksud saya. Nah, itu Bapak rugi, Pak. Nilainya akan kecil, Pak. Ya. Walaupun kita buat kualitas kerja kita. Nanti kan yang mempengaruhi juga kualitas kerja, Pak. Nah, kalau kita anggap kualitas kerja sempurna pun, dalam arti 100 pun, kalau dibuat seperti itu, merugikan Bapak. Untuk itu harus sama, Pak, di situ. Terima kasih Pak, monggo dilanjut. Terima kasih Pak Eko. Ada lagi teman yang mau ngasih masukan? Ayo, mumpung kita masih bisa sama-sama virtual, Bapak. Untuk yang nomor 3 itu Pak Korwil. Sebentar, ini saya gantinya dulu ya Pak. Ini tadi masukan rasional sekali, sistem tidak menguntungkan kalau 2 target penyelesaiannya, sementara dapat 1 kuantitas capaiannya. Sebenarnya kalau dia mau realitas, memang saya cuma dapat 1 gitu Pak Eko. Tapi sistem tetap merugikan kita ya. Maksud saya jujur gitu loh. Saya memang walaupun 2 bulan saya tetap punya 1 kok dokumennya gitu. Nanti nilainya SKP-nya turun dari tahun kemarin. Gitu ya. Yang nomor 3 coba. Nomor 3. Ini bukan sekedar bukan sekedar dipahami oleh bahasa mesin. Nah, Pak Eko juga saya mau tanya ini. Target bulan itu kan 10 di situ. Sehingga target kuantitasnya kalau menurut bahasa mesin kan harus 10 dokumen toh. Apa iya untuk nomor 4 itu kita buat 10 dokumen benar? Maksud saya pekerjaan kita apa nggak terlalu berat, kita harus mengumpulkan target 10 bulan itu sehingga tiap bulan harus 1 dokumen itu maksudnya. Sehingga target kuantitas harus 10. Nah, apa harus begitu maksudnya Pak Eko itu? Apa nggak kebanyakan itu 10? Silakan Pak Eko dijawab. Halo Pak Eko. Masuk Pak Eko. Siap. Itu barusan dijelaskan oleh Pak Korwil. Pak Korwil mengatakan berusaha untuk jujur. Artinya dari 10 itu kalaupun jadi 4, ya silahkan menilainya berapa. Begitu Pak Bambang. Makanya berkaitan dengan isi target bulanan, itu memang kita kembali ke pribadi pengawas kita masing-masing. Dalam artian begini, dikatakan Pak Bambang tadi mengatakan bahwa kira-kira apakah 10 target itu selesai atau tidak. Ya kalau tidak selesai ya kita jangan membuat 10 Pak. Nah itu monggo silakan. Kalau saya itu maksudnya. Nah terus teknis membuat laporan khususnya nomor 4. Ini khususnya nomor 4 ini. Nomor 4 itu pemantauan 8 standar. Itu teknis kita kan dalam laporan bisa kita buat rangkuman 1 di mana di dalamnya akan terisi standar 1, standar 2 sampai standar 8. Tetapi karena itu nggak mungkin dilaksanakan 1 bulan karena 8 standar, tentunya pelaksanaan secara logis pasti hanya per bulan. 1 bulan 1 standar. Begitu Pak. Makanya untuk nomor 4 maksimal 8. Bukan maksimal Pak.
minimal itu sebaiknya 8. Ya. Karena 8. dengan logika kita memantau satu bulan satu standar. Kenapa Pak Jo itu di situ menulis ada 10? Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan menurut beliau Pak Jo. Ada dari 8 standar itu ada yang perlu evaluasi, perlu semacam sudah dipantau, ada ini berkaitan dengan 8 standar, perlu laporan lain, biasanya ada EDS, evaluasi, bukan EDS, rencana tindak lanjut, membuat laporan lagi. Nah, seperti itu Pak, tidak hanya sekedar laporan 8 standar, tetapi ada tambahan. Saya nanti bisa diizin Pak Jo, baru ke belakang. Intinya begitu Pak Bambang, jawaban dari saya. Jadi itu pribadi kita mau diisi 10 untuk bahasa mesin, kembali lagi ke bahasa aplikasi. Itu tetap harus sama ya jumlahnya. Yang mempengaruhi itu kalau itu 10 tadi seperti awalnya ditulis 1. Itu mending kita tulis 8 sama 8 itu nilainya gede yang 88 daripada 10 sama 1. Nah itu monggo kita mau maaf bahasa negatif saya mau target SKP kita bagus atau memang kejujuran yang kita utamakan. Nah untuk itu saya punya saran kepada teman-teman, masing-masing kita akan mengakui sih kalau beliau membuat kayak gini wajar, kesibukan dia juga luar biasa sibuk. Tetapi kalau saya mengukur diri saya, yang penting target akhir memenuhi syarat. Untuk diketahui Pak, terakhir kemarin Pak Jumron 3 kali membuat SKP karena beliau harus mengurus pensiunnya. 3 kali merevisi karena apa? Yang pertama komponen di situ hanya ditulis sederhana sekali 1. Nah itu dipertanyakan oleh sana, minta dirubah. Oke dirubah, setelah dirubah itu nilainya belum sangat memuaskan. Hanya nilai bukan sangat baik, tetapi hanya baik. Suruh merubah lagi. Baru terakhir kita buat lagi, ketemu sangat baik, baru diterima dan mudah-mudahan juga selesai urusannya Pak Jumron yang bulan Agustus ini beliau purna tugas pensiun. Jadi untuk membuat program ini Pak juga tolong diarahkan ke nilai Bapak di SKP itu juga bagus. Nah, disinilah menjadi pertimbangan kita. Jadi apakah di situ mau dibuat berapa program breakdown bulanannya itu kembali ke kita masing-masing. Pak Eko. Siap. Untuk nilai SKP tadi kan untuk sampel nilai Pak Jumron itu dikembalikan sampai 2 kali sampai nilainya memuaskan ya. Sangat baik. Sangat baik kan. Itu memang di dinas tingkat 1 itu nilainya itu apa memang harus sangat baik? Baik itu nggak boleh maksudnya. Saya tidak tahu Pak tentang itu, tetapi itu yang mengembalikan itu BKD Pak, bukan provinsi lagi. Itu sudah ditandatangani Pak Sekdin yang revisi dari Pak Jumron itu. Pak Kadis juga sudah tanda tangan. Nah, jadi seperti itu ceritanya. Tetapi paling tidak bagi kita yang belum purna tugas itu diarahkan setiap tahunnya harus meningkat. Itu seperti itu.
Dan filenya Pak Eko itu ada nggak kawan kita yang hanya dapat baik? Ya ada Pak. Saya Ada, nggak ya? ngecek sejauh itu. Semua Banyak, dapat Pak. baik. Ya, banyak. Ya memang harapan pejabat kita itu memang ASN kita ini memang capaiannya, kinerjanya di atas baik gitu Pak, sangat baik per butir gitu. Maka tadi sudah sharing dari Pak Eko ya teman-teman, tolong nanti diperhatikan untuk kebaikan kita bersama. Sepertinya kan baru tahun ini kita sama-sama membreakdown diskusi tentang kinerja supaya nanti juga ya tidak terlalu fatal amat. Tadi contohnya dipulangkan lagi. Nah, seperti itu, bahasa sistem dengan bahasa itu kan berbeda memang. Masuk kita mau jujur, capaiannya target bulanan 2, terus yang hanya dicapai 1, ternyata kan memang itu juga merugikan kalau di sistemnya. Ya sudah gitu Pak, kita ikuti ini supaya kita juga tidak dirugikan. Nah, teman-teman nanti kita juga akan ada rapat finalisasi lagi sebelum nanti di-print menjadi SKP oleh Pak Eko. Kami berharap nanti ditampilkan satu persatu bareng-bareng apakah tahun kemarin dengan tahun ini menurun atau bahkan sama. Kalau bisa jangan sama gitu ya. Walaupun 0, sekian, harapannya ada peningkatan SKP itu. Tapi predikatnya boleh sama ya, baik, tapi secara kuantitas naik. Ya, betul. Maksud saya. Baik, ini kita lihat lagi selanjutnya teman-teman. Ini yang kegiatan bulanan. Kegiatan bulanan ini mestinya ini juga harus diisi ya Bapak Ibu ya. Ini dari tahun 2020 ini. Ini. Kemudian nama kegiatannya. Ini harus disesuaikan dengan yang di tahunan itu. Melaksanakan fungsional ini. Ini akan di-set akan nyambung di sini. Teman-teman ya. Nah ini kebetulan memang setelah kita nyambung ke sana, capaiannya ini BIMTEK meningkatkan kapasitas pengawas sekolah di era RI. Ini nanti akan dibuktikan dengan dokumen berupa sertifikat. Ya Bapak Ibu di bulan Februari ini. Nah, yang kemarin yang saya tulis di tahunan itu kan ini 3 nih. 1, 2, 3. Sudah akan nyambung di sini. Kalau nanti misalnya ini jujur sertifikatnya tidak sama, ini bisa diedit. Sini. Ya. Baik. Kita back. Izin saya. Ini nyolok di situ. Di situ tadi kenapa Pak Cabdit nggak ada ininya ngeblok. Mana Pak cari Pak Tambunan? Izin sebentar. Iya. Lama juga Pak. Saya duduk di atas mejanya Pak Kasih nih, nolok nih ke kawan-kawan. Diizinkan Pak. Iya. Nah jadi targetnya itu ya kawan-kawan. Sekarang ini tugas tambahan. Ternyata Bentar, tugas Pak Korwil yang ya. breakdown yang nomor 3 coba, di breakdown yang nomor 3. Yang mana Pak? Yang nomor 3 di breakdown coba, yang ada 10 yang nomor 3. Oke. Okay. Ini lagi lapor dengan beliau tadi sambutan.
ngerjain kinerja. Question nomor 3 ya Pak Bambang. Ya, yang 10 laporan itu. Ini Pak Dapot Sinaga ini keluar masuk ngapa Pak? Yang ini Pak? Bukan ini yang nomor bulanan, 3. yang Ini kan nomor tahunan. 1. Yang bulanan yang nomor 3. Yang Ini. ada 10 dokumen itu. Bukan ini kan yang nomor 1. Oh, Ini yang nomor 1. Tahunan yang nomor di breakdown tahunan yang nomor 3. tahunan. Nomor 3 ini. Nah, itu. Breakdown. Ya. Yang 10. Nah, coba yang 10 itu. Januari sampai Oktober mestinya. Iya, Pak. Oh ya, sampai Desember ya. Januari, Februari, 10, 8. Oh, ada membimbing MGMP ya. Pembimbingan Sehingga MGMP ketemulah dokumen-dokumen sehingga ya. ketemulah 10 menyusun program MGMP pengembangan guru SN. Nama kegiatan coba diurai di nama kegiatannya Pak, sebentar Pak. Pengembangan diri guru dan kepala sekolah, menyusun program, pembimbingan MGMP, pembimbingan MGMP, pengembangan diri guru. Oh, ini bukan terkait sama 8 SNP itu? Sudah beda, Pak. Beda, Pak. Sudah beda. Ada bedanya, Pak. Sudah beda, program tahunannya beda, Pak. Pak Bambang. Bukan yang judul kegiatan yang di tahunan itu kan memantau 8 SNP. 10 laporan. Sehingga di sini maksud saya ya SNP 1 sampai 8 itu yang tertulis, bukan gitu? Itu nomor lain Pak Bambang. Nomor 3. Kegiatan tanam lain itu. Ya. Sudah, Pak. Yang SNP tadi nomor berapa? Nomor 4 kalau nggak salah. Coba yang SNP tadi Pak Korwil. Nomor 4, Pak. Yang SNP 8. Oh ya, berarti breakdownnya ini nomor 4, Pak. Ini, Pak. Ya, coba. Ini mestinya ini, Pak. Oh ya, oke. 8 satunya dimasukkan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 PTKO ada nambahnya apa ya? 1. Coba Pak Bambang, punya Pak Bambang udah dapat berapa? 6. Ya udah dimasukin aja biar ngisi semua, coba disamain nggak apa-apa. Atau begini izin Pak Korwil, Pak Bambang. Saya sudah bisa membuka akunnya Pak Bambang. Kita buka aja untuk contoh kita semua, boleh? Ya, boleh. Boleh nggak Pak Bambang? Tapi belum selesai, Pak. Ya namanya itu sedang tadi. Dalam proses itu. Tadi malam sampai jam 12 belum selesai juga. Pak Bambang. Halo Pak Bambang. Iya. Ya. Mumpung ada kawan-kawan yang bisa mengoreksi, ya nggak apa-apa, bagus gitu. Ya. Jadi jangan dimarahi ya. Sambil simulasi saya stop share dulu ya. Jangan dimarahi Pak Eko ya. Marahi. Ya, Pak. Jangan marahi orang yang mau pensiun. Izin ya Pak. Ya. Iya. Bisa tampak Pak Bambang. Udah. Ini milik Bapak sudah bagus. Sudah saya lihat, ini yang pertama daftar program tahunan milik Pak Bambang ya. Nih, kegiatan tahunan. Nah, di sini itu kan sebentar Pak Eko. Ya. Itu kan yang saya tanyakan sama Pak Korwil tadi, Pak Korwil.
Saya kan ngikuti BIMTEK APSG itu. Pak Korwil. Bentar, Pak Eko, bentar ya. Bentar, Pak Eko, bentar. Mau nanya Pak Korwil dulu. Nih, mau memasukkan ke sini toh, maunya Pak Bambang. Berapa tahun Nah, itu udah benar. Saya kan punya 4 dokumen dari APSI. Ya, tapi kan belum Bapak masukkan di bulanan. Iya, karena maksudku yang 2 itu tak simpen untuk tahun depan, makanya tak masukkan 2 gitu loh. Jawaban saya nggak boleh. Boleh kalau jawaban saya, Pak. Boleh. Tahun 2021 ya boleh dimasukkan, tapi urusan dapat nilai dan tidaknya monggo resiko sampean. Karena ada peraturan mengatakan 20 tahun itulah, tanggal bulan itulah digunakan, dilaporkan menjadi dinilai untuk kinerja. Kalau saya jawab pengeyalan artinya yang nggak boleh. Itu artinya yang nggak boleh. Ya kalau Bapak sudah kelebihan untuk bulan ini boleh juga, nggak usah dimasukkan. Sebetulnya kalau saya lihat mana Pak Korwil tadi udah on belum? Pak Korwil? Sudah. Ya siapa? Gimana Pak? Gimana? Kalau saya lihat kemarin milik Pak Jo di nomor 1 itu, saya lihat kemarin sudah memasukkan 6. Tapi untuk presentasi ini saya yakin Pak Jo sudah mengedit jadi 3. Saya nggak tahu alasannya apa. Kemarin saya lihat milik Bapak nomor 1 itu 6. Sehingga totalnya di breakdown bulanan milik Pak Jo itu sampai 42 poin Pak Bambang. Ya, jadi, ya. Anu Pak, maaf Pak, langsung saya ini. Saya salah sebentar ya. Kemarin kan kita latihan simulasi nih. Ya. Dengan dan Pak Om Kuncoro dan ini kawan-kawan. Betul. Untuk sampelnya punya saya edit. Belum saya kembalikan ke 6 lagi Pak. Ya. Memang benar 6 Pak. Tapi memang awalnya 6 ya Pak Jo ya. Ya, terima kasih Pak. Nanti saya kembalikan lagi. Nah, gitu Pak Bambang. Artinya itu tadi Pak Jo rencana 6, tapi diedit jadi 3 ya sah-sah aja, boleh-boleh aja. Nah, makanya Pak Bambang ini sekaligus izin ini Pak Jo kita buka miliknya Pak Bambang. Dan di Pak Bambang ini ditulis 2 dokumen. Padahal punya 4. Ya nanti di sini yang diedit di sini Bapak. Yang penting target penyelesaiannya juga di sini 4 bulan. Target penyelesaiannya 4 bulan. Target kuantitasnya juga 4 bulan. Dibuktikan di bawah sini program bulannya juga ada nomor 1, 2, 3, dan 4 dengan konsep dokumen. Berarti di sini juga ada dokumen 4. Seperti itu Pak Bambang penjelasannya menurut versi aplikasi ini. Nah gitu. Contoh yang lain ya milik Pak Bambang ya saya buka ya. Ini nanti diisi Pak. Nah cara ngisinya Bapak tinggal di sini program bulannya. Submit dulu. Ya mau turun ini Pak. Oh ini ketutupan milik saya. Nggak bisa turun. Ya, sudah. Kita kembali ke sini dulu. Jadi gitu Pak Bambang, intinya kembali ke masalah kita. Nah ini kan Bapak milik Pak Bambang ini ditulis ini satu-satu semua. Boleh-boleh sah-sah aja ini Pak, satu-satu semua. Itu mungkin dengan alasan males atau nggak mau membuat atau maaf ini saya ngomong kasar, buat dokumen. Kalau Pak Jo tadi pasti dokumennya akan banyak di nomor 4 di sini. Tadi di sini 10, di sini juga 10. Otomatis dokumen yang ditandatangankan juga banyak. Kalau sampai mau membuat semacam ini sah-sah aja. Yang penting konsepnya di sini 2, di sini 2. Di sini 1, di sini 1.
Kalau di bawah misalkan, ini nggak ada, masih satu-satu semua. Nah ini 2. Ini 2, ini 2. Yang penting ini dokumen. Dokumen ini kunci untuk breakdown di sini. Breakdown untuk bulanannya harus dokumen pula Pak Bambang. Nah, rupanya ini juga belum diisi. Data available. Nah, ini artinya untuk kegiatan pendukung tugas pengawas, Pak Bambang belum mengisi. Walaupun sudah membuat program tahunannya ada 2 dokumen. Yang penting ini dokumen akan masuk di sini. Targetnya juga dokumen. Seperti itu Pak Bambang. Mungkin mumpung ini saya buka Pak Bambang, mungkin ada yang perlu di ini dibahas Pak. Monggo Pak. Silakan Pak Bambang. Pak Johan. Ya Pak, saya Pak. Pak Henry. Kalau bisa sampean coba di apa namanya, di program tahunan kan sudah jelas tadi di depan ya. Ya. Nah yang di breakdownnya untuk kegiatan bulannya itu mulai dari 1 sampai sekian itu yang mungkin di share ke kawan-kawan biar kawan-kawan kan tinggal niru aja dan menyesuaikan dengan kegiatan dia gitu. Boleh Pak Eko. Lebih mudah, jadi nggak banyak pertanyaan lagi. Pak Eko izin Pak Eko. Dah. Ya Pak, dah keluar Pak saya Pak, silakan. Baik. Ibu juga. Itu mana ngomong Ibu? Di screenshot dibagikan aja di file apa nanti. Yang nomor berapa Pak Ken? Mulai nomor satu ini, nomor 1 kegiatan apa namanya melaksanakan diklat fungsional pengawas. Ini kan tinggal di breakdown menjadi kegiatan bulanan kan nanti kan sesuaikan dengan kegiatan kawan-kawan. Oh Pak Bambang ini terpental nih. Atau contoh misalnya begini Pak Johan, biar sama pemahamannya di nomor 5. Ini coba lihat dulu tampilan saya kelihatan nggak? Kelihatan nomor 5, coba lihat. Nomor 5. Ini dulu melaksanakan. Bentar dulu, ini saya screenshot, saya kirim di grup WA ya. Ya, grup WA ya. Ini dulu. Ini saya share, nanti biar kawan-kawan tinggal nonton yang... Tinggal mengedit sesuai dengan ininya. Ya, sesuaikan. Iya. Lihat ya. Refresh dulu Pak Jo. Itu nomor urut sampean nggak urut itu. Refresh. Coba. Oh iya Pak. Sebentar. Kok bisa? Refresh Pak, coba Pak. Ya. Ntar refresh ke sini aja. Kok bisa ngacak itu? Sudah Pak? Sudah. Ini saya share, saya stop share screen ya, saya. Pas. Udah? Pas. Ya. Saya share ke grup di WA. Di WA itu Pak sudah saya kirim itu. Nah terus sekarang yang klik breakdown nomor 1 Pak. Nomor 1 kita breakdown. Ya breakdown. Nah naik ke atas. Nah, itu kan ada kegiatan bulanan. Nah ini di screenshot juga. Ini juga. Bagi kawan yang tidak ada kegiatannya ini kan tinggal ngedit itu. Tinggal menyesuaikan aja. Ya, tinggal menyesuaikan. Ini back lagi. Terus di yang nomor 2 ya? Ya. Nomor 2. Ya. Ini penyusunan program. Ya. Oke. Terus kembali. Nomor berapa lagi? Semua ya?
Nomor 3 Pak ya? Ya, nomor 3. Nomor 3 udah tadi. Nomor 3 ini Pak ya? Enggak, belum. Ya, mungkin ada yang belum Pak Bambang. Ya. Yang Erwin? Kinerja ini. Kinerja kawan-kawan pengawasnya. Biar kita ada seragaman biar sama-sama belajar namanya. Ya kan tiap bulan. Saya wilayah 4 ini kok ketinggalan terus, makanya saya greget, ayolah kita bareng-bareng gitu. Nomor berapa Pak sekarang Pak? 4 ya? 4. Wah. 4. Urut-urutannya udah ini ya. Sudah kebaca. Bener itu. Nggak kira-kira nanti urut-urutannya? Enggak ada bener itu. Udah enak pasti gitu sebenarnya. Mau ulan mau ngomong nanti nggak enak sebenarnya. Nomor berapa sekarang? 5. Nomor 5. Ya. Ada ayam jago siapa itu? Ayam Bangkok itu. Belum dikasih makan makanya. Ya, saya tutupnya biar nggak kedengar jago. Belum dikasih makan baik kok ya. Ayam Bangkok ini. Masih gendong kali. Masih gendong sambil main TikTok. Nomor 6. Pak Jo, izin baru bergabung. Istri klien tahun berapa? Istri saya 69. Udah beres Bu Nas. Ada 3 tahun. Iya Pak. Jadi Beres ya. anestesi ya. Tapi nyimak kok. Bim-bim. Kok suaranya nggak jelas? Jangan Pak. Pak jelas. Anestesi. Nggak, suaranya Bu Nas nggak jelas. Sekarang kan dokter Joko yang berkuasa. Iya, dia. Iya mungkin ya. Dokter anestesi. Iya, spesialis. Rasanya dibawain ke Handayani. Mata karya hujan deras. Saya ini kan kadang berpikir kenapa yang negeri kok malah sedikit operasinya. Udah sakit besar, swasta malah yang banyak. Sampai malam dan pasiennya 12. Masa itu malah nggak. Itu kan harus manajemen harus intervensi ya, refleksi. Iya. Ini nomor berapa ini ya Pak ya? Sekarang Pak? Pak Ken? Nomor berapa saya juga lupa. Waduh. Penyusunan program pengembangan. Nomor berapa itu? Pembimbingan tadi. Nah, tadi ini. Ayamnya pegiin Pak Hendri. Yang ini ayamnya udah pergi. Yang tadi yang ini loh Pak Johan. Iya ya. Nomor 8 ini. Nomor 8. Ya, ini nomor 8 terakhir nih. Nomor 8. Iya. Saya aja happy lihat lumayan. sambil bercanda mereka sama namanya orang-orang. Kan orang luar negeri kerja kayak gini semua sekarang. Iya. Kantor itu udah dianggap dalam untuk cuma ini aja. Banyak dari rumah kerja. Dengan era-era begini itu kan. Terakhir nomor 10. Oke, ini 10 nih, nomor 10 breakdown. Oh, hatinya sini. Halo, Assalamualaikum Kak. Ya, ini sudah.
Kalau dipikir-pikir siswanya Pak Johan ini paling tingginya udah apa sekarang? Udah punya cucung, cicit. Ada yang murid, enggak, yang istilahnya udah tingkatannya udah apa? Oh, ada yang alumni, yang diajar Pak Johan. Iya, alumni. Sudah ada yang dosen, Pak. Dosen ya. Karena ada angkatan saya itu SMA 1, Isnaini namanya. Dokter sekarang. Iya, dokter. Tahun 91, Pak Parman. Pak Parman. Ada yang mau pensiun juga, Pak. Fisika. Iya. Udah ya, Pak? Tuh. Sudah saya ini. Nah, teman-teman tadi masukan dari Pak Eko, dari teman-teman semua, bahwa tadi saya ya beruntung juga ada masukan bisa ngelihat bahwa ini kalau bisa memang saya setuju kalau dia penyelesaian targetnya 1 bulan, ya hasil capaiannya ya kuantitasnya ya 1. Kalau dia 10, dia 10 gitu. Kemudian nanti kalau di sana dia berupa dokumen, kemudian ditulis laporan, dia juga sistem nggak mau. Nah ini nanti kita koreksi bareng-bareng sama-sama. Ya. Kemudian. Pak Johan, lihat yang nomor ini. Nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5 kita breakdown. Itu target kuantitas betul barang ya? Nah, ini yang melaksanakan program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah ini berubah sendiri nih. Ini kita edit ya. Nah, ini kita edit. Kalau salah ini, kalau dia melihat program penilaian kinerja, dia harus disamakan di sana apa dokumen apa laporan gitu. Laporan. Ya, laporan. Kalau memang laporan. Kita tinggal nyari saja Bapak Ibu di sini kan L, huruf L. KLM. Nah, di sini ada, klik saja. Nah, baru kita submit. Jujur saja memang ini kinerja ini kan baru sebenarnya semi ya Bapak Ibu ya. Semi bukan ori gitu. Kalau memang dia 100% ori nggak bisa diedit lagi gitu. Kalau sudah klik ya nggak bisa gitu. Tapi ini masih bisa. Mana lagi Pak? Pak Johan. Ya. Coba buka nomor 5 itu lagi. Di breakdown. Karena kelihatan kegiatan bulanannya. Breakdown. Nah, itu kan kegiatannya di bulan Februari dan November tuh. Februari merencanakan, November melaksanakan. Ya. Penilaian kinerja guru itu bukan 2 kali setahun. Ini perencanaan ini formatifnya ya Pak. Ya, ya, itu perencanaan oke. Ya. Ya, penilaian di perencanaan ini saya gabungkan untuk penilaian yang formatif. Benar Pak Hendri itu. Oh gitu. Yang November itu untuk sumatifnya. Yang di November ini sumatifnya. November, Desember. Enggak benar itu udah. Bukan biar kawan-kawan paham semua gitu loh maksudnya. Kenapa? Ya. Ternyambung. Oke, sudah selesai itu, udah selesai itu. Ayo sambil dilihat mana lagi yang harus dikoreksi nih, bareng-bareng. Ada yang dikoreksi tadi nomor 3, Pak. Kenapa, Pak? Pak Hendri. Breakdown nomor 3. Iya, Hendri. Kita ketemu sama nih rock itu. Kegiatan bulan ini coba lihat ke bawah. Hutan duduk di Asia Air, kita kan nggak diacak kan. Pernah. Nah itu di bulan 7. Oh iya. Coba lihat itu bulan 7. Singapura itu. Jadi naik pesawat di hutan pinggir nonton sama gitu. Mana Pak? Bulan 7. PKG PKKS. Oh ini nomor 6 ya?
Nah, itu harus disesuaikan dengan tadi, Pak. Ya. Nomor 7, bawahnya. Oh, ini. Agustus ya? Ya, itu harus disesuaikan dengan penilaian kerja tadi itu, bulan Agustus. Bukan Agustus itu jadinya. Berarti bulannya bulan November ya? November itu. Ya, bulan November. November Itu juga sudah kira-kira. Hah? Enggak, nomor Novembernya sudah berbunyi itu. Coba lihat yang November tadi. Di back. Di back dulu. Ke yang tahunan. Bukan, nah justru itu makanya Pak Bambang, karena di sini ini bulan Agustus, di tahunan di bulan November, makanya harus sesuai, Pak. Yang 9 bunyinya tadi udah gitu. Udah PKG. Bunyinya Agustus. Ya, Agustus sama November bunyinya sama yang di tahunan tadi. Coba di back lagi balik ke tahunan. Yang nomor berapa? Yang Coba nomor 5. Yang tadi. Berapa tadi ya? Ya 5 ya. Melaksanakan 5 di breakdown. Ini kinerja guru. 5 di breakdown. Itu bulan Februari, November, Pak Bambang. Kalau di situ tadi kan Agustus. Iya, tapi yang Novembernya juga Yang diperbaiki yang ini apa yang di tadi itu? Penilaian kinerja guru dan ini di sini aja yang diedit. Jadi bulan Agustus. Ya. Bulan Agustus nggak ada PKG, nggak ada sumatif. Nggak ada, harusnya memang November bener, Pak. Yang ini benar, yang tadi itu yang di ini Pak, yang diedit Pak. Bukan ini yang diedit, yang sebelumnya. Coba di back lagi. Yang diedit yang ini aja. Kegiatan di bulan ini, bulan yang program kerja coba di kembali. Ini udah bener ini. Kalau ini udah bener. Nomor 5 ya tadi ya? Ini ya, nomor bukan nomor. Iya, Ge. Nomor 3. Nomor 5, Ge. Kalau itu nah kalau ini sama, coba. Sama kalau ini. Yang di kegiatan tahunan. Coba nomor 3 di breakdown. Pembinaan melaksanakan program pembinaan guru dan kepala sekolah. Nah, coba itu ya, itu di breakdown ya. Ini pembinaan, bukan penilaian, Pak. Halo, Pak. Ini pembinaan, bukan penilaian. Ya? Pembinaan. Yang penilaian nomor 5. Ya, itu di breakdown, udah di breakdown belum? Udah. Nih. Tapi bukan ini, tapi Pak. Nah. Pembinaan. Coba ke bawah. Nah, itu di nomor 6 kan ada di bulan ini nih. Nah, kok jadi berubah jadi bulan Juni, sekarang tadi bulan Agustus. Penilaian kinerja guru dan kepala sekolah nomor 6. Ini ya? Ya. Kan mestinya di November tadi. Iya. Nah, ada lagi di bawah nomor 10. Ini penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Ya, berarti ini salah satu aja ini. Yang diganti yang bulan Juni itu. Begini, boleh saya ikut ngomong? Bukan. Ya. Itu kan kegiatannya sama itu. Ya. Mungkin ini. Dihilangkan aja kalau menurut saya salah satu. Ya, oke, masukan. Ada lain yang masukan? Silakan. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya. Ini program nomor 3 ini program pembinaan. Mungkin tagnya saja, Pak Jo. Untuk nomor 6 itu pendampingan penilaian kinerja guru. Karena bulan Juni itu bukan penilaian kinerja. Kalau kita penilaian kinerja itu tetap di bulan November, itu prosedurnya. Jadi itu mungkin seperti itu. Atau kalaupun toh seperti itu, Pak, dengan catatan bahwa nomor 6 itu penilaian kinerja guru dan kepala sekolah itu maksudnya pendampingan. Karena judul di program tahunan adalah
pembinaan seperti itu. Ya, masuk akal Berikutnya itu. Ya, Pak. Itu maksudnya seperti itu mungkin. Ya. Sudah? Monggo Pak Jo. Ya. Jadi yang nomor memang 10 gimana Pak Eko? Jadi ini Pak, jadi punya saya ini yang nomor 10 November ini penilaian kinerja guru dan kepala sekolah ini sesuai tupoksi kita yang 1 tahunan itu Pak. Yang ini. Nah, kalau yang nomor 6 ini penilaian ya katakanlah tadi pendampingan ya, penilaian pembinaan itu. Jadi bukan kinerja guru yang instrumen di sini gitu Pak. Kalau demikian Pak Jo, mohon maaf, mungkin yang dikonfirmasi Pak Kendri itu penilaian kinerja guru itu sudah masuk di program tahunan nomor 5 kalau nggak salah. Iya, itu betul. Maksudnya kenapa masuk di pembinaan guru? Mungkin itu yang saya tangkap dari Pak Kendri itu. Mohon di penjelasannya Pak. Ya, pembinaan pelatihan guru. Benar, ditambah kalimat pendampingan aja biar ada bedanya. Ya sudah, ini sebenarnya di bulan Juni itu kan semester ganjil ya. Semester ganjil itu anak-anak sudah selesai melaksanakan ulangan. Ini kan nama kegiatan tahunannya kan melaksanakan program pembinaan guru dan atau kepala sekolah, Pak. Betul. Nama kegiatan bulanannya penilaian kinerja guru. Nah, ini kinerjanya dibuang aja ini ya. Sebetulnya enggak apa-apa, Pak. Cuman kalau menurut saya itu pendampingan, Pak. Dalam arti Bapak memimpin guru dan kepala sekolah yang diarahkan untuk nanti menghadapi PKG dan PKKS. Itu masuk akal juga, Pak. Tapi monggo silakan, itu hanya kalimatnya saja menurut saya. Ya. Oke. Masukannya terima kasih. Adalah yang lain masukannya supaya kita sama-sama ini ingat yang perlu diingat ini melaksanakan program pembinaan guru dan atau pelajar. Jadi kita programnya membina guru. Nama kegiatan bulanannya apakah ya, bisa saja Pak Johan, pendampingan aja Pak Johan. Pendampingan boleh. Ya. Pendampingan guru dan atau kepala sekolah. Sekolah ya. Tentang PKG. Sip. Ya. Udah gitu aja ya. Harus ada objeknya, Pak. Itu pendampingan apa luas loh, Pak? Pendampingan guru dan atau kepala sekolah tentang misalnya tentang apa? Penilaian kinerja. Itu tadi kan PKG. Tentang penilaian kinerja. Pendampingan guru dan atau kepala sekolah. Ya udah itu aja Pak Johan. Nggak usah tentang penilaian kinerja, Pak. Penilaian kinerja. Kok penilaian kinerja didampingi? Maksudnya gimana? Ya persiapan atau apa? Administrasinya atau apa? Monggo lah. Itu kata-kata tagnya Pak itu aja kalau menurut saya. Mana yang pas? Kinerja, capaian kinerja aja lah. Capaian kinerja. Nah, boleh. Jadi dampingin aja. Oke ya, submit ya. Ya. Ada lagi, teman-teman? Kalau yang itu udah pas. Coba turun ke bawah. Nah, Pak Johan, Mas Eko, itu nomor 9, 10 itu mau diapakan? Penilaian kinerja kepala sekolah, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Ya. Ya, yang 2 itu mau diapakan? Karena itu sudah ada di program tahunan yang lain. Nomor 5.
Nomor 5 beda ini, Pak. Apa nomor 5 persiapan, beda. Pembimbingan beda, Pak. Bukan. Nomor 5 yang tahunan, Pak. Itu kan Bapak mengatakan nomor 9 dan nomor 10. Nomor 9 penilaian kinerja kepala sekolah di Oktober. Novembernya penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Di situ juga ada 2 kata, kepala sekolah di Oktober ya, di November ya. Mungkin itu karena prosesnya lama. Tetapi menurut Pak Kendri, di program tahunan kita yang nomor 5 kalau nggak salah, ya, itu penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Tidak ada. Itu maksud Pak Kendri. Tanggapan saya seperti itu. Kenapa masuk di pembinaan guru dan kepala sekolah? Itu yang dikonfirmasikan ya Pak Kendri kalau nggak salah seperti itu. Betul, betul. Monggo, Pak. Ya, jadi memang kemarin ini kan kita dasarnya kan kemarin ini ya Pak ya. Penilaian kinerja kepala sekolah itu ada yang dilakukan oleh kita sendiri sebagai tupoksi kita. Ada penilaian kinerja kepala sekolah yang kemarin yang dilakukan oleh tim provinsi gitu. Maksud saya, maka saya masukkan 2 kegiatan tahunan itu, tapi dengan beda gitu. Jadi ini gimana Pak Henry? Apa dibuang ini? Nomor 9. Program kegiatannya, nama kegiatan pembinaan guru dan kepala sekolah. Kalau enggak ini diganti aja ya. Ayo. Ya. Redaksinya teks. Silakan nama Bu. Kegiatan itu loh, Pak. Ya, silakan Bu. Ada yang mau masuk? Pak, itu 9-10 ya menurut saya dibuang aja Pak, kan topiknya tentang pembinaan guru. Benar kata Pak Kendri, karena dia membahas penilaian kinerja guru ya fokus di yang di tahunan tadi yang tentang PKG saja menurut saya gitu loh Pak. Manten. Ya, oke, terima kasih masukannya. Ini kan kita breakdown dari melaksanakan program pembinaan guru dan atau kepala sekolah ya. Nama kegiatan tahunannya melaksanakan program pembinaan guru dan atau kepala sekolah. Berarti kita sampai dengan penilaian kinerja maksudnya nomor 9 dibuang gitu? Ya dihilangkan aja Pak yang terkait dengan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah kan sudah masuk di tahunan khusus penilaian PKG itu loh Pak. Di pembinaan ini ya Pak, yang di bagian ini yang poinnya banyak itu 9-10 menurut saya buang aja. Biar nggak rancu pemahamannya gitu. Gimana Pak? Yang lain? Oh ini aja, ini mungkin kita ganti redaksinya ini pembimbingan MKKS saja di sini mungkin. Ya, nomor 10 kita buang. MKKS saja ini Ibu. Jangan Pak, mohon maaf, jangan. Karena MKKS juga udah ada program tahunannya sendiri. Di mana nih? Nomor berapa? Program tahunan nomor berapa? Kalau nggak salah nomor 7. Nomor 4. Nomor 4 ya? Hah? Nomor 4 tahunan. Nomor 4 tahunan. 8 SNP Pak, nomor 4 tuh Pak. Nomor 5 SNP-nya. Nomor 5 SNP. Ya udah, kalau gitu ini dihapus saja. Ya, nomor 9 kita delete. Kebanyakan ya ini ya. Nanti gampang masih kalau mau dimasukkan lagi bisa ditambahkan lagi Bapak Ibu. Intinya kalau menurut saya Pak Ju dan teman-teman semua, redaksi untuk kegiatan kita itu yang betul-betul lebih bisa dilaksanakan, kita bisa membuat laporan dan tidak double akun. Ya, menurut kami memang ini double akun Pak Jo.
Ya. Itu karena ada akun penilaian kinerja tersendiri. Musim program sekolah rencana kerja. Kalau di situ sifatnya pembinaan, pendampingan atau simulasi mungkin bisa kami terima Pak Jo, mungkin simulasi pendampingan, simulasi PKG misalkan. Itu. Ya. Ini melaksanakan program pembinaan guru dan atau kepala sekolah, pengembangan diri guru, penyusunan program sekolah, pembimbingan MGMP, mengembangkan diri guru dan kepala sekolah sudah ada, pembimbingan dan pelatihan guru dan kepala sekolah, pendampingan guru dan atau kepala sekolah. Ini pendampingan guru dan atau kepala sekolah ini sudah ada. Nomor 6 tadi, kompetensi pedagog profesional dan RPP. Ya, ini kan breakdown dari itu. Oke, Bapak Ibu, ini benar kata Pak Eko dan kawan-kawan tadi bahwa program kegiatan tahunannya melaksanakan program pembimbingan guru dan atau kepala sekolah ini melaksanakan apa yang Ibu Bapak lakukan di tahun 2020 ini, ya, melaksanakan program pembinaan itu, apakah melalui pelatihan, ya, kalau di sini silakan saja. Di sini kita edit dulu aja. Kalau punya saya, pembimbingan dan pelatihan guru dan kepala sekolah sudah ada, pendampingan guru dan kepala sekolah sudah ada. Kalau sudah ada terlalu banyak kegiatan tidak dilakukan juga bazir, kita buang saja. Nah, jadi kegiatan yang sudah dilakukan itu. Jadi ini ya Bapak Ibu, ada 8 kegiatan dari program tahunan melaksanakan nomor 6, nomor 5 program pembinaan guru dan atau kepala sekolah. Berapa, Henry? Itu ya. Nah, Bapak Ibu. Oke, Pak Jo, nanya dikit Pak Jo. Ya, silakan. Nanya dikit. Oke, monggo. Pak, kan kinerja yang diisi ini kan untuk pemenuhan SKP 2020 ya Pak? Ya. Halo? Iya, ya, terus. Terus ya, kan terus. kaitannya dengan kita lagi pandemi kan mulai Maret tuh Pak. Tunggu dulu. Kan Maret ke sini kan pandemi. Nah, ya. Terus dalam laporan kita Pak, kita harus isikan yang kaitannya dengan kayak misalkan penyusunan kan tahun 2020 itu penyusunan program pengawasan. Nah, itu berarti program pengawasannya yang ada yang pandeminya kan Pak. Terus kemudian dalam pembinaan guru juga yang kaitannya dengan pandemi ini ya di laporannya nanti di dokumennya. Sudah Bu E? Halo Bu E? Sudah Pak. Sudah nanya gitu Pak, nanya. Ya. Iya nanya Pak itu Pak tadi. Ya terima kasih. Betul tadi sudah saya sampaikan di awal Bu, mungkin Ibu kan belum ya. Masuk di ruangan tadi. Ya, tadi memang ya, baru masuk memang makanya saya konfirmasi ya. Pak E. Ya, dikuatkan lagi Bapak Ibu bahwa di 2020 tidak ada laporan atau judul yang tidak dikaitkan dengan pandemi ya. Dan Bapak Ibu yang punya binaan sekolah, tolong kepada guru-gurunya juga tidak ada namanya PTK ya. Jadi PTK di masa pandemi tidak ada. Sehingga kalau teman-teman guru mau usul naik pangkat menggunakan PTK juga tidak bisa. Baik, ini sudah jam 11 Bapak Ibu, mohon maaf. Kita nanti terus akan berkoordinasi. Yang perlu saya tambahkan, nanti mengingatkan kita semua, Pak Eko tolong nanti absennya ya, absen di kinerjanya ya Pak Eko ya. Teman-teman. Laporan absen baru sampai Juli kalau nggak salah Pak. Ya, tadi saya dimandati oleh Pak Kacabdin sama Pak penilai dari provinsi, teman-teman ya. Untuk sertifikat yang sudah ada mulai dikumpulkan satu-satu. Terus laporan yang belum bisa membuat, mohon maaf ya, bukannya nggak bisa ya, belum membuat, nanti bisa kita akan pandu seperti tahun-tahun kemarin, tinggal mengedit ya, laporan
pengawasan program di masa pandemi. Terus Bapak Ibu, apa namanya, nanti yang pengawas SMA itu ada BIMTEK supervisi mutu ya dari LPMP. Nah, cuman sampai sekarang Pak Korwas Provinsi belum nge-share lagi nama-nama yang dari Lampung Utara ya, baru Waikanan. Nah, terima kasih. Mohon maaf. Mohon maaf, ya. izin. Saya sebagai bahan pembelajaran kita, saya nayangkan satu izin kepada Bu Elia Warida juga. Ini loh tayangan yang belum tidak membuat itu tayangannya seperti itu. Sebentar silakan, aja Pak Jo. Silakan monggo. Bapak Ibu yang saya hormati, tolong Bapak buka kinerjanya, menemui tayangan pertama itu atas nama Bu Elia Warida SHG. Izin Ibu Elia ya, Bu Elia. Ini Ibu terdetek masih 2019 dan 2018. Kalau Bapak Ibu semuanya keluar kayak gini, artinya memang Ibu tersebut atau Bapak belum membuat yang 2020. Jadi sekali lagi tolong ini segera dibuat, itu himbauan. Nomor 2, closing saya juga Pak Jo, karena ini juga sudah siang. Sekali lagi saya ini hanya operator. Saya juga bukan biro untuk pembuatan, itu juga tidak Pak. Biro perjalanan. Kan biasanya kayak gitu, cuman ya kita masih ada hati khususnya untuk membimbing teman-teman yang belum ini. Bukan saya sok tahu, karena memang ini tugas saya bulanannya pasti saya buka. Cuman memang untuk absen yang bulan Agustus ke sini memang belum saya masukkan. Itu saja closing dari saya. Pak Jo, terima kasih. Saya senang sosialisasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko, teman-teman. Jadi itu ya, minimal walaupun Bapak Ibu menyuruh teman atau orang lain, silakan saja. Yang penting selesai. Kemudian tapi minimal kita bisa loh input, mendelete-nya, kemudian membreakdown-nya gitu Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Nanti kalau ada apa-apa ya koordinasi aja di grup. Sebelum kita bisa tatap muka ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saya berdoa di Jumat ini keluarga kita semua sehat, terhindar dari COVID semua. Amin, amin. Mohon maaf, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ending meeting.